bisa memberikan Baik. tips atau dari mana harus mulai? Ya. Dan bagaimana nih supaya terus berkembang nanti? Ya. Budaya satu company atau satu organisasi itu biasanya adalah merupakan terlahir dari core value-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Naker dan Sobat Genika. Siang ini kita kembali untuk podcast Productivity Talk yang hari ini sangat spesial. Sudah hadir di tengah kita Pak Ari Gemini. Kenalan dan lebih jauh, tapi saya spill sedikit. Pak Ari salah satu direktur yang mengelola Kopi Kenangan yang mungkin saat ini sudah sering kita minum. Nanti kita dengar gimana prakteknya dalam mengembangkan budaya di perusahaan-perusahaan yang Pak Ari pernah singgah gitu ya. Karena Pak Ari ini sudah singgah di banyak tempat dan cukup banyak pengalamannya. Sangat beruntung kita pada kesempatan siang hari ini bersama Pak Ari. Pak Ari, selamat siang Pak Ari. Senang nih Pak Ari bisa ada di sini. Sama-sama Pak Hatta. Boleh diceritakan sedikit Pak Ari perjalanannya sampai mampir di Kopi Kenangan. Oh baik siap. Jadi begini Pak Hatta, Sobat Genika dan rekan Naker. Jadi kurang lebih saya situ sudah bekerja di bidang HR sekitar 25 tahun lebih. Ya alhamdulillah. Nah beberapa mungkin posisi-posisi yang sangat krusial kalau boleh dibilang yang pernah saya jalani yaitu adalah sebelum di Kopi Kenangan. Yang pertama itu mungkin di Danone ya. Di Danone saya waktu itu menjadi HR Director untuk Danone Biskuit di periode tahun 2004 sampai 2008. Kemudian saya masuk ke proses merger dan acquisition dengan Kraft Foods pada saat itu. Di mana boleh dibilang saya harus bersyukur karena saya lanjut dengan organisasi yang baru sebagai HR Director untuk Kraft Foods Indonesia. Nah, membangun bisnis FMCG di Kraft Foods selama kurang lebih 4 tahun. Di 2011 saya memutuskan untuk mengganti industri. Ya, jadi saya pindah sempat ke oil and gas waktu itu dengan Hess Indonesia. Cuman sebentar karena somehow Danone istilahnya meminta saya kembali. Kangen dia. Iya, kayaknya sepertinya gitu Pak. Nah, jadi di 2012 itu Danone menawarkan posisi saya sebagai Regional Learning Director and Development, Regional Learning Director and Development di Singapura, ya, based di Singapura, untuk menghandle area yang boleh dibilang cukup luas, yaitu Asia Pasifik dan Middle East. Ya, jadi cakupan saya waktu itu mulai dari Jepang di utara, Australia di selatan, sampai di barat itu Turki, ya. Jadi mengcover seluruh Asia Pasifik dan luar juga biasa. Middle East. Nah, saya di situ cukup lama, dari 2018 sampai 2018, ya, kurang lebih 6-7 tahun, ya, menjalani role tersebut. Nah, disitulah mungkin banyak pengalaman di mana mungkin ini terkait dengan topik kita nanti Pak, yaitu tentang membangun budaya company secara umum dan juga yang mungkin kepada knowledge management. Dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan sharing knowledge di dalam satu organisasi. Nah, terlepas dari itu di 2018-19 saya kemudian sempat mampir ke Nestle, ya, Nestle Indonesia sebagai Head of Corporate HR-nya. Di situ saya kurang lebih 3 tahun dan waktu di pandemi pun saya juga di Nestle. Sebelum saya diminta sama Yam KFC waktu itu untuk balik ke Singapura. Di pas akhir-akhir pandemi, hanya sebentar ya, tapi di situ saya istilahnya masuk ke industri baru yaitu industri F&B, food and beverage. Yang mana kemudian menariknya adalah pada proses yang sama saya kemudian berkenalan dengan tim Kopi Kenangan, salah satu foundernya Pak Edward, dan akhirnya saya memutuskan untuk join dengan Kopi Kenangan di 2022 sampai sekarang. Posisi saya sekarang sebagai Chief People and Culture Officer untuk Kenangan Brand. Kenapa sampai memutuskan untuk join dengan Kopi Kenangan, Pak?
Buat saya ini sebenarnya adalah satu apa ya, kopi kenangan yang pastinya adalah kebanggaan Indonesia. Iya. Ya, this is one of Indonesian pride kalau boleh saya bilang. Dan buat saya bisa membantu membangun satu company lokal yaitu Indonesia untuk menjadi apa namanya international company. I think it will become of my, I hope become one of my legacy lah. Waduh, Ya. luar biasa. Dan ini mungkin buat saya menariknya adalah kopi kenangan sendiri dibangun oleh anak-anak muda yang sangat kreatif. Dan saya masuk sebagai mungkin generasi yang sedikit lebih tua yang saya berusaha membantu juga bagaimana membangun culture yang istilahnya sangat membantu company seperti Kopi Kenangan untuk lebih growing ke depannya. Udah berapa Pak sekarang outletnya atau? Kita sekarang ini di Indonesia sendiri kurang lebih sudah 900 outlet ya. Insya Allah tahun ini pecah telur ya, lebih dari 1.000 di Indonesia. Luar biasa, iya. Di Malaysia sendiri kita sekarang sudah hampir touching 100 outlet. Singapura itu sekitar 7 outlet dan kita baru start operasional di Manila ya, di Filipina sekitar 5 store. Insya Allah kalau nggak ada halangan, ada beberapa negara yang sudah masuk ke dalam pipeline kita untuk kita launch buka outlet pertama di negara-negara ini, yaitu Australia, Taiwan, dan juga India. Oh, luar biasa. Cukup membanggakan Pak. Saya lihat itu ada apa namanya, selain produk kopi, udah masuk ke produk-produk yang lain atau? Jadi kita ada kopi, non coffee ya. Jadi non coffee juga ada, kemudian juga food Pak. Oh. Nah, foodnya ini bermacam-macam, mulai dari food yang mostly adalah bakery atau pastry ya. Tapi juga kita masuk ke food yang kita mencoba food seperti pasta, even nasi goreng gitu. Ada kita coba juga Pak. Jadi tergantung kita melihat dari bagaimana kita bisa memvariasi menu dan juga memberikan mungkin offering yang unik lah ke konsumen kita. Oke, nah bagaimana sampai bisa berkembang sedemikian itu? Dan kaitannya tadi dengan membangun budaya berbagi di pengetahuan, apakah ada kaitannya gimana? Oh, begini, baik. Itu sebenarnya saya pikir sangat-sangat menarik kalau misalnya ditilik. Jadi saya melihat dari dua pengalaman yang agak berbeda nih Pak. Ya. Jadi kalau dilihat dari Kopi Kenangan sebagai satu company startup, saya melihat peran dari founder dan manajemen itu sangat sangat berpengaruh terhadap budaya kerja yang terjadi di satu organisasi. Okay. Nah, kebetulan sekali salah satu budaya yang kita coba build up dan juga value dari company Kopi Kenangan sendiri adalah serving with heart. Jadi ini sebagai core culture-nya, serving with heart. Nah, value yang ada di sekitar serving atau yang membentuk serving with heart itu sendiri ada beberapa yang mungkin boleh dibilang seperti humility, ya, excellence, kemudian juga agility, respect, dan teamwork. Okay. Nah, jadi ini yang istilahnya melihat kita culture yang utama adalah serving with heart, di mana dari situ nanti kita akan membentuk attitude atau behavior yang kita harapkan, yaitu seperti yang pertama adalah customer and partner first. Jadi kita mengutamakan atau memprioritaskan bagaimana kita men-treat customer kita dan juga karyawan kita, yang kita sebut partner. Ya. Nah, dari sini nanti yang keluar attitude yang kita harapkan adalah high quality product dan juga leading with heart. Ya, karena untuk by the end of the day we deal with customer and our own people, we always build from leading with heart. Nah, kemudian di behavior yang kedua, yang besarannya itu adalah go beyond, Pak. Jadi kita berusaha go beyond dari yang kita bilang adalah good is not enough. We always would like to get to excellence. Ya. Nah, tapi kita juga paham perfeksionis atau kesempurnaan itu sesuatu yang istilahnya tidak sehari semalam ya. It's a progress ya. Jadi di situ kita menanamkan attitude seperti growth mindset, bahwa kita harus selalu belajar dan berkembang. Kemudian juga di saat itu juga kita harus strive for excellence, selalu mencoba agar mencapai satu hal yang sifatnya sangat baik.
dan juga istilahnya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi. Oke. Nah, kolaborasi inilah kalau di Kopi Kenangan yang saya pikir menjadi sarana untuk sharing knowledge tadi, Pak. Ya, jadi kita meminta dan saya melihat prakteknya di teman-teman ini selalu dalam melihat satu atau memecahkan satu masalah, kita selalu bekerja bareng-bareng. Oke. Ya, dan istilahnya nggak cuma satu fungsi atau satu divisi saja, tapi kita selalu melihat dari apa namanya bagaimana peran divisi atau fungsi lain dalam membantu memberikan problem solving yang kita harapkan sustainable juga. Oke. Nah, untuk itulah kenapa akhirnya jadi cair nih sharing knowledge-nya, karena misalnya kita bilang, oh saya maunya ke sana, tapi mungkin teman-teman dari legal, oh jangan, itu nanti aturannya begini. Nah itu kan akhirnya itu dalam konteks yang cukup praktis kalau saya lihat, bahwa terjadi dengan sangat cair, terjadi dengan bagaimana itu antar fungsi saling mengisi, ya, saling melengkapi, sehingga yang kita dapat adalah satu problem solving yang sesuai dan kita harapkan sustainable juga, ya. Dan kita selalu belajar istilahnya. Makanya tadi saya bilang kenapa ada growth mindset. We try, and if we try fail fast, and we can recover fast juga, kan gitu. Ya. Nah ini yang akhirnya kita lihat sangat efektif juga pola pembelajaran seperti itu. Nah jadi kalau dilihat dari Kenangan selama saya di sana 2-3 tahun ini, itu yang saya perhatikan. The way organisasi, dan ini saya dari sudut HR-nya adalah kita membentuk culture-nya adalah seperti merekognisi teman-teman yang melakukan hal yang baik. Jadi teman-teman juga melihat, oh itu yang diharapkan, atau attitude seperti itu yang kita inginkan gitu. Jadi menjadi contoh lah ya, menjadi role model. Jadi buat teman-teman juga mudah untuk mengikutinya. Jadi nggak harus selalu teori rekognisi yang seperti apa, tapi begitu we catch somebody doing right, kita recognize. Nah, recognize-nya juga teman-teman bisa melakukan. Itu kita sudah masukkan, ya, mumpung ini banyak generasi Z ya, banyak Gen Z. Nah, kita sudah membentuk satu apps yang dimana teman-teman bisa akses semuanya, dan kalau mereka melihat temennya sendiri melakukan hal yang ingin dia recognize, mereka bisa lakukan. Nggak harus lewat HR, nggak harus lewat manajer, nggak harus lewat manajemen. Mereka bisa langsung lakukan sendiri. Dan itu teman-teman juga bisa lihat, oh dia di recognize gitu. Ya, dan ini nggak melulu tentang uang, tapi juga sifatnya non moneter. Nah itulah kadang-kadang lebih berdampak, Pak, karena lebih intrinsik sifatnya. Nah ini di Kopi Kenangan. Kalau saya cerita pengalaman yang di Danone waktu saya jadi Regional Learning Director di sana, secara korporasi Danone itu sangat entrepreneurship. Jadi kalau boleh ada salah satu inisiatif di Aqua, waktu itu di Danone Aqua, yang dilakukan oleh operation team-nya. Jadi Aqua ini kan punya sekitar 15 atau 18 pabrik, Pak. Nah, jadi untuk mereka punya target efisiensi. Mulai dari pencapaian efisiensi mesin, ataupun juga pencapaian total produksi, line, segala macam. Nah, itu inisiatif dari operation team yang dimotori sama operation director-nya waktu itu adalah mereka membentuk WhatsApp group, ya, melalui social media, di mana masing-masing fungsi itu terkumpul tuh. Jadi dari 18 pabrik, teknisinya siapa, mekaniknya siapa, ininya siapa. Nah mereka kalau punya satu masalah, itu sharing di grup tersebut. Mesin ini masalah nih, caranya begini. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi temennya yang dari pabrik lain ngasih tahu, oh itu harusnya gini kali, coba aja di sini jalan. Nah gitu. Jadi I think it's very practical. We are using social media, ya, yang bisa dilakukan untuk mengakses ke orang-orang yang punya tacit knowledge, kan itu nggak ada di SOP, Pak. Dan nggak ada ditulis kalau maintenance harus begini kan nggak ada. Semua berdasarkan pengalaman. Dan teman-teman teknisi dan mekanik ini adalah yang punya pengalamannya. Jadi mereka dikasihkan satu tools fasilitasi yang sifatnya sangat simple, sehingga mereka juga senang bisa connect ke semua teman-temannya sendiri. Dan itu jadi sangat praktis. Nah, itu di tataran operasional. Nah, sedangkan kalau di tataran grupnya, Pak, itu kita punya yang namanya menginisiasi Danone Academy. Jadi saya dulu di tahun 2012 waktu pertama kali join Danone Academy, yang namanya Danone Academy itu hanya ada di Paris. Ya. Jadi tugas saya salah satunya adalah bagaimana saya bisa membawa ke region. Jadi waktu itu saya ada 2 pilot project. Yang pertama di Indonesia,
satunya di China. Oke. Ya, jadi kita bikin 2 Danone Academy untuk Asia Pasifik. Satu Indonesia, satu Cina. Selain dari yang di Paris. Selain di Paris. Betul. Ya. Jadi ini kita inisiasi dulu. Nah, jadi pendekatannya waktu itu adalah Danone Academy sebagai corporate university, ya boleh dibilang begitu. Itu kita mengutamakan faculty-nya itu dari dalam. Oh. Jadi yang kita bilang internal Danone faculty. Oke. Nah, jadi mereka inilah yang kemudian sama kita sebagai grup itu kita latih untuk bisa menjadi fasilitator program. Iya. Jadi instead kita ngambil dari external trainer, kita mengencourage dari dalam. Dari internal. Karena lebih pengalaman dan juga tidak paham. hanya teori, Ya. tapi tahu praktek penggunaannya di company. Dan lebih paham internal. Betul. Ya. Jadi challenge internal mereka tahu. Nah, di awal itu kita boleh dibilang menggunakan sedikit drive atau push, yaitu dimasukkan ke dalam KPI mereka. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya mereka mau jadi internal trainer, nah dalam setahun itu mereka harus pegang paling nggak 4 atau 5 kelas. Artinya direkognisi juga. Direkognisi juga, Ya. masuk ke KPI. Oke. Ya. Terus kemudian dari situ makin berkembang nih. Jadi mereka jadi kayak semacam yang kita bilang subject matter expert internal. Kemudian kita angkat menjadi Danone internal faculty. Nah, menariknya kadang-kadang adalah kalau lagi kita ada program baru, learning baru, misalnya datang dari Paris, mereka pasti kita ajak. Kenapa? Karena mereka akan kita masukannya. Nih kalau di negara masing-masing gimana nih di China materi ini make sense nggak? Gitu. Jadi contoh lucu dulu waktu itu adalah dari Paris pengen bikin program tentang e-commerce, Pak. Itu kejadian tahun 2014. 2014. 11 tahun 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ya, pertama kali kita bikin e-marketing atau e-digital segala macam. Nah, begitu masuk materi dari Europe, teman-teman di Cina bilang, ini kita udah 2-3 tahun lalu. Jadi ya mereka bilang ini udah nggak bisa buat di Europe, itu buat di Asia ini udah nggak laku, dia bilang. Nah, jadi menarik ya, teman-teman di Paris nggak percaya. Akhirnya mereka minta bikin pilot project, diundang teman-teman marketingnya yang ada di Asia. Akhirnya yang terjadi lucunya adalah benar, ternyata menurut teman-teman dari China itu benar bahwa materi-materi yang ada dari Eropa di tahun 2014 tentang e-commerce itu udah ketinggalan zaman, Pak. Jadi kita akhirnya membentuk program sendiri yang sesuai dengan kebutuhan Asia. Oke, cukup menarik ya bahwa membangun budaya itu di drive dari dalam gitu ya, harus di drive dari dalam. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam membangun budaya yang pertama harus di state dulu bahwa budaya apa yang mau dibangun. Betul. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat dari case-nya Danone, hal yang sederhana bisa dilakukan melalui WhatsApp. Kemudian yang lebih besar lagi udah diinisiasi dari pusat, kemudian ini berbagi. Kemudian kalau kita lihat di Kopi Kenangan, mulai dari Serving with Heart, kemudian Go Beyond dan lain-lain. Nah, itu kan budaya-budaya yang sudah declare di awal akan dibangun ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau saya lihat di sini tahap pertama adalah dalam membangunnya itu di-declare dulu budaya apa yang mau dibangun. Nah, kemudian baru dengan peralatan. Nah, kalau dari rekan Naker katakanlah nanti atau dari Sobat Genika mau membangun budaya, mungkin dari Pak Ari bisa memberikan tips atau dari mana harus mulai dan bagaimana nih supaya terus berkembang nanti. Jadi begini, budaya satu company atau satu organisasi itu biasanya adalah merupakan terlahir dari core value-nya. Jadi kita harus kembali melihat core value organisasi tersebut apa. Nah, memang menarik kalau dilihat kita bahas tentang budaya organisasi. Contohnya mungkin kalau saya ambil Danone lagi, Pak. Budaya organisasi Danone itu lebih kepada entrepreneurship, ya. Dan juga istilahnya empowerment, Pak. Ya, jadi 2 culture ini yang utama. Tapi yang menarik adalah itu adalah pengejawantahan dari core value mereka, yaitu hope. Apa itu, hope-nya Pak? ini adalah humanism, openness, proximity,
dan enthusiasm. Nah, kenapa begitu? Itu yang menarik. Jadi apapun yang terjadi di dalam core value satu perusahaan itu pasti akan mengemuka nantinya sebagai budaya kerjanya. Ya, jadi apapun yang kita lihat semua berawal dari value ini. Nah, kalau tadi saya contoh ambil ke Kopi Kenangan kembali, serving with heart culture kita. Serving with heart culture kita yang didasari oleh value yang tadi mulai dari humility, excellence, agility, respect, dan teamwork. Nah, mengungkapkannya dari serving with heart tersebut adalah behavior yang dua behavior utama, yaitu customer and partner first dan juga go beyond. Nah, jadi ke sana, Pak. Jadi pertama adalah kembali kepada manajemen ataupun founder ataupun direksi atau BOD. Mereka mau men-set seperti apa culture-nya, tapi yang pertama harus diidentifikasi adalah value-nya sebenarnya. Gitu, Pak. Nah, kalau kita lihat case-nya Danone itu kan pakai WhatsApp group ya. Atau apakah ada sistem atau yang perlu dibangun untuk mendukung dan betul. Jadi gini, Pak, sebenarnya sharing knowledge ini kan masuk ke dalam ranah knowledge management ya, kayak dibilang. Nah, kadang-kadang kenapa itu masuk ke teman-teman di learning ya, di learning and development ya, terutama. Jadi rekan-aker sama sobat GNIK kan pasti punya tim learning atau tim development nih biasanya. Nah, kenapa biasanya lari ke sana? Karena justru biasanya di sinilah sentra ilmu atau sentra knowledge kan, yang kita ingin para karyawan kita, para orang yang juga baru masuk waktu onboarding itu sudah mulai paham bahwa company ini seperti ini kerjanya, kan gitu. Nah, jadi dari situ sebenarnya banyak metodenya. Contoh tadi Danone bikin Danone Academy. Itu kan mereka men-storage knowledge-nya di materi-materi pelatihan tadi, ya. Nah, kalau di Kopi Kenangan sekarang kita lagi ada inisiatif untuk membuat yang namanya knowledge management repository, Pak. Nah, gimana wujudnya, Pak? Jadi wujudnya itu nanti sifatnya kita taruh kayak di Google Doc yang kita bisa share ya. Tapi sudah kita kategorikan masing-masing. Mulai dari resepi, mulai kemudian juga SOP, kemudian juga misalnya peraturan-peraturan perusahaan yang harus teman-teman tahu segala macam. Jadi di mana semua itu bisa diakses oleh semua karyawan, gitu. Even yang kayak contoh misalnya pelatihan business acumen, di mana mungkin saya masuk sebagai seorang accountant, tapi saya pengen tahu juga di store operation itu kayak apa sih, atau flow value chain saya seperti apa sih sebenarnya company. Nah, itu ada semua. Betul. Nah, ini kita lagi bangun, Pak. Harapannya adalah memudahkan teman-teman untuk mengakses knowledge yang dibutuhkan real time. Jadi bite size lah, seperti kayak pendekatan bite size learning. Gitu. Jadi pengetahuan tentang operation, HR harus tahu, kemudian finance harus tahu, apalagi marketing. Betul. Jadi memang cukup menarik, Pak ya, dalam mengembangkan budaya, dalam berbagi pengetahuan. Cukup menarik, Pak Ari. Mungkin saya sebetulnya pengen banyak mau nanyain, tapi karena waktu kita sudah pada penghujung waktu nih, mungkin kita bisa buat untuk sesi berikutnya. Nah, sebelum penutup, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk rekan-aker sama sobat GNIK, Pak? Baik, kalau dari saya mungkin begini, Pak. Sharing knowledge ini suatu yang sifatnya boleh dibilang sangat crucial ya buat satu perusahaan. Seringkali kita melihat perusahaan banyak beroperasional dalam konteks silos. Nah, inilah yang seharusnya kita bisa coba break the silos dengan salah satu inisiatifnya adalah sharing the knowledge. Ya. Dan mungkin kalau boleh dilihat dari sudut pandang itu adalah juga akan meningkatkan performance dan kinerja perusahaan karena kita membuka pengetahuan yang dibutuhkan oleh seluruh karyawan itu seluas-luasnya. Nah, mungkin memang ada beberapa pendekatan bahwa fasilitasi itu tidak harus melulu dengan teknologi, tapi juga dengan mudah kadang-kadang menggunakan teknologi yang simpel kayak tadi contohnya WhatsApp. Tapi sudah ada intensi atau nawaitunya itu adalah niatnya untuk berbagi. Ya, jadi kembali sebenarnya ini adalah intrinsik sifatnya. Ya. Dan bagaimana kita sebagai pimpinan perusahaan
mengencourage engagement seperti itu. Jadi tidak melulu, tadi saya sempat bilang waktu di awal pembentukan Danone internal faculty kita masukkan ke KPI, akhirnya masuk ke target segala macam, itu banyak ekstrinsiknya, ya kan? Yang bagus sebenarnya buat saya sebagai catatan bahwa sharing knowledge ini dimotivasi secara internal, dan kalau boleh dicontohkan dulu oleh para leadernya. Betul. Jadi leadernya juga cukup transparan dalam berkomunikasi atau sharing knowledge mereka, sharing pengalaman. Bisa juga di-encourage dari program mentorship misalnya. Jadi itu akan menginspirasi tim yang di bawah kita ini, junior-junior kita ini untuk juga saling sharing knowledge mereka gitu. Jadi tapi yang saya sarankan yang sangat powerful adalah kalau bisa dilakukan melalui pendekatan intrinsik rather than extrinsic. Itu aja kali catatan saya, Pak. Untuk memulai budaya berbagi, mulailah dari intrinsik ya. Kemudian kalau faktor-faktor untuk penghargaan dari luar itu lebih sifat untuk stimulus supaya lebih maju lagi. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak Atta. Atas waktunya rekan Aker, Sobat Genika. Cukup sekian dulu untuk podcast Productivity Talk pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi rekan Aker dan Sobat Genika untuk menerapkan budaya pengetahuan, budaya berbagi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas di tempat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktivitas. Waalaikumsalam.